Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Hasan Muslihat dalam Jurnal Learning. Memasuki pertemuan ketiga mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita, kemudian kelas dibuka dengan penampilan simulasi reportase dari kelompok 1. Dalam simulasi tersebut, mahasiswa membawakan berita mengenai pertandingan sepak bola antara tim nasional Indonesia melawan Arab Saudi. Simulasi berlangsung dengan durasi sekitar 20 hingga 30 menit, menampilkan peran lengkap mulai dari news anchor di studio, reporter di lapangan, kameramen, hingga narasumber. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dilatih untuk berperan nyata dalam sebuah liputan berita sebagaimana praktik yang dilakukan di dunia jurnalistik profesional. Pemirsa, usai simulasi reportase yang disajikan kelompok 1, dosen pengampu Bapak Dr. Adi Kusuma MSI melanjutkan perkuliahan dengan penyampaian materi yang berfokus pada informasi dan interview dalam reportase. Dalam penjelasannya, beliau menekankan bahwa wawancara tidak sama dengan reportase. Reportase memiliki cakupan yang jauh lebih luas karena mencakup proses peliputan, pengumpulan fakta, hingga penyusunan berita untuk disiarkan. Sementara wawancara hanyalah salah satu teknik yang digunakan di dalam reportase. Wawancara sendiri dipahami sebagai proses pencarian data berupa pendapat, pandangan, atau pengamatan seseorang yang kemudian menjadi bahan penting dalam penulisan karya jurnalistik dari wawancara. Seorang reporter dapat menggali informasi mendalam yang tidak bisa diperoleh hanya dari observasi di lapangan. Kemudian Bapak Adi menegaskan, seorang reporter yang baik harus mempersiapkan diri sebelum melakukan wawancara. Persiapan itu mencakup menentukan narasumber yang tepat, mempelajari topik yang akan diangkat, menyusun daftar pertanyaan, serta menjaga objektivitas dalam proses tanya jawab. Dalam merumuskan berita, reporter wajib menyajikan permasalahan dengan format 5W1H. Apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan peristiwa berlangsung, di mana lokasinya, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan bagaimana jalannya peristiwa. Dengan format ini, berita dapat disampaikan dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh audiens. Selain membahas dasar wawancara, Bapak Adi juga memaparkan berbagai teknik wawancara agar hasilnya maksimal. Di antaranya adalah mengumpulkan data selengkap mungkin tentang narasumber, menyiapkan pertanyaan cadangan, menggunakan bahasa yang baik, menyimak jawaban dengan cermat, serta menciptakan suasana santai sebelum wawancara resmi dimulai. Pertanyaan kejutan juga sering dilontarkan dan dapat digunakan bila dibutuhkan jawaban yang spontan, namun harus tetap dalam koridor etika jurnalistik. Mahasiswa juga diperkenalkan dengan macam-macam wawancara. Misalnya, wawancara tertutup yang pertanyaannya sangat terbatas, wawancara terbuka yang memberi keleluasan narasumber, wawancara konferensi yang dilakukan dalam forum resmi, wawancara kelompok, wawancara individual, hingga wawancara terpimpin dan wawancara bebas. Tidak hanya jenis, bentuk wawancara juga beragam. Contohnya, wawancara sosok pribadi yang menghasilkan profil narasumber, wawancara berita yang berkaitan dengan peristiwa terjadwal, wawancara jalanan atau vox populi yang menghimpun pendapat masyarakat, wawancara sambil lalu yang dilakukan secara mendadak, wawancara telepon yang biasanya bersifat mendesak, wawancara tertulis, hingga wawancara kelompok yang melibatkan banyak pihak dalam satu diskusi. Pemirsa, lebih jauh, Bapak Adi menjelaskan bahwa tidak semua informasi dapat dijadikan berita. Informasi harus memiliki nilai berita dan relevansi. Dengan kebutuhan publik, informasi dalam media dapat berbentuk berita murni yang objektif, editorial atau tajuk yang memuat opini redaksi, infotainment yang lebih bersifat hiburan, hingga press release yang biasanya dikeluarkan oleh lembaga tertentu. Berita pun terbagi ke dalam beberapa kategori. Hot news atau berita harian adalah berita yang bersifat segera dan terikat waktu. Straight news disajikan secara langsung tanpa opini, sementara in-depth news disusun lebih mendalam. Berita juga bisa diklasifikasikan menjadi hard news yang berisi isu-isu penting, konflik, atau hal kontroversial. Soft news yang lebih ringan seperti isu sosial atau budaya, serta spot news atau breaking news yang muncul secara mendadak, misalnya bencana alam atau kecelakaan. Dengan penjelasan ini, mahasiswa diharapkan memahami bahwa seorang reporter tidak hanya dituntut untuk pandai berbicara depan kamera, tetapi juga memiliki keterampilan dalam mengumpulkan data, memilih informasi yang relevan, serta menyajikan berita sesuai kebutuhan masyarakat. Sebagai penutup pertemuan ketiga, Bapak Adi memberikan tugas lanjutan kepada mahasiswa. Kelas dibagi ke dalam 7 kelompok baru, dan masing-masing kelompok akan mendapat giliran untuk melakukan presentasi pada minggu depan.
Melalui sistem ini, setiap mahasiswa berkesempatan untuk memperdalam pemahaman sekaligus melatih keterampilan praktis dalam dunia reportase dan investigasi berita. Demikian rangkaian perkuliahan yang dapat kami hadirkan dalam jurnal learning kali ini. Saya Hasan Musihat, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.